Pemirsa, roket Blue Origin meledak saat menjalani uji mesin di Florida, Amerika Serikat. Insiden terjadi saat pengujian mesin roket dalam kondisi menyala saat masih tertambat di darat. Rencana NASA membangun pangkalan di bulan dan mengembalikan manusia ke permukaan satelit bumi menghadapi ancaman baru. Roket New Glenn milik perusahaan antariksa Blue Origin meledak saat menjalani uji mesin di landasan peluncur Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, Kamis malam waktu setempat. Insiden terjadi saat pengujian mesin roket dalam kondisi menyala saat masih tertambat di darat. Pendiri Blue Origin, Jeff Bezos, mengatakan tidak ada korban. Semua personil berhasil dievakuasi dan dipastikan selamat. Bezos menyatakan penyebab ledakan masih belum diketahui. Roket New Glenn merupakan kendaraan peluncur yang dirancang Blue Origin untuk membawa wahana pendarat bulan milik NASA, termasuk misi yang akan mengangkut astronot ke permukaan bulan dalam program Artemis. NASA sebelumnya mengumumkan Blue Origin memenangkan kontrak meluncurkan misi pertama dari 3 misi yang direncanakan tahun ini guna memulai pembangunan pangkalan bulan senilai $20 miliar Amerika Serikat. Blue Origin juga tengah bersaing dengan SpaceX milik Elon Musk menyediakan wahana pendarat bulan dalam misi Artemis 4 yang dijadwalkan berlangsung pada 2028. Pemirsa, serangan udara militer Israel kembali menargetkan permukiman warga sipil di kawasan Beirut, Lebanon. Militer Israel mengklaim di dalam kompleks perumahan terdapat persembunyian militer Hizbullah. Asap tebal membumbung tinggi di atas kawasan selatan Beirut setelah serangan udara di Israel menghantam sebuah gedung apartemen. Serangan ini menghancurkan unit hunian tempat tinggal warga sipil, bahkan menewaskan sejumlah orang dan melukai lainnya. Militer Israel mengonfirmasi operasi tersebut dan menyatakan targetnya adalah fasilitas militer Hizbullah yang bersembunyi di dalam kompleks perumahan. Namun, klaim militer Israel tersebut belum bisa diverifikasi secara independen. Pasca serangan militer Israel, kerusakan parah terjadi di lokasi kejadian dengan puing-puing berserakan dan jendela-jendela pecah hingga beberapa blok jauhnya. Sementara warga panik berlarian, sementara tim penyelamat bekerja keras di antara debu dan asap mengevakuasi korban. Pihak berwenang Lebanon mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak, mengecam serangan ini sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humanitar internasional. Bahkan pemerintah Lebanon mewajibkan klaim militer Israel bahwa tidak ada keberadaan senjata dan personel militer Hizbullah di lokasi yang diserang. Lebanon menuduh Israel sengaja menargetkan wilayah padat penduduk untuk menekan tekanan politik. Zionis Israel merilis video serangan udara yang menargetkan markas dan situs peluncuran roket Hizbullah di Bekaa, Lebanon Selatan. Israel mengklaim telah menghancurkan 550 target fasilitas Hizbullah. Sementara serangan juga terus dilakukan oleh Israel ke kota Tire, Lebanon Selatan dan juga menargetkan pejuang Hizbullah. Kita beralih ke mancanegara, pemirsa. Iran mencegat rudal siluman milik Amerika Serikat yang ditargetkan ke pelabuhan Bandar Abbas. Pasukan Garda Revolusi Iran mencegat rudal jelajah berteknologi siluman milik Amerika Serikat tipe AGM-158J ASSM. Serangan rudal berbahan peledak setengah ton ini dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi dan terlindungi. Serangan ini merupakan serangan beruntun yang dilakukan Amerika Serikat ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Pasukan Garda Revolusi Iran merespon keras atas serangan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat ke Bandar Abbas, Iran di tengah negosiasi damai. Rudal balistik Iran ditargetkan pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Garda Revolusi Iran menyebut serangan Amerika Serikat ke Bandar Abbas terjadi saat subuh pukul 4.50 waktu setempat.
Warga merekam detik-detik saat langit di Kuwait berasap diduga akibat serangan udara Iran. Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan Amerika di Kuwait pada hari Kamis. Serangan ini sebagai balasan atas serangan AS di selatan Iran. Kuwait jadi sasaran rudal Iran karena menampung dan memfasilitasi pasukan serta aset militer Amerika Serikat. Ribuan warga Iran memadati sejumlah titik di Teheran dalam aksi solidaritas nasional. Massa turun ke jalan membawa bendera Iran dan memberikan dukungan kepada pemerintah serta angkatan bersenjata Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Lautan massa memenuhi lapangan Azadi di Teheran, Iran dalam aksi dukungan besar-besaran terhadap Republik Islam Iran dan militernya di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Warga terlihat mengibarkan bendera Iran, meneriakkan slogan dukungan serta mengikuti aksi malam yang disebut sebagai pertemuan rakyat. Kerumunan serupa juga terlihat di Tahrir Square, Teheran Utara, Iran. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian unjuk solidaritas malam ke-89 yang digelar di berbagai wilayah Iran. Aksi massa ini berlangsung setelah Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F-35 dan drone MQ-9 Amerika Serikat di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Iran menyebut sistem pertahanan udaranya berhasil menargetkan pesawat Amerika Serikat di wilayah sekitar Teluk. Namun hingga kini belum ada verifikasi independen terkait klaim Iran tersebut. Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Pihak Teheran diminta segera memberi kepastian terkait perundingan perdamaian karena jika tidak, Amerika Serikat mengancam akan menghabisi Iran. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut akan menghabisi Iran jika tidak segera memberi kepastian terkait perundingan perdamaian. Tidak hanya itu, Amerika Serikat menuduh Iran mencoba memainkan strategi menghabiskan waktu agar bisa mendapat kesepakatan yang lebih menguntungkan ketika tekanan politik terhadap pihak Amerika Serikat meningkat. Mr. President, how would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on? Well, I think we're doing very well. They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish them off. Is there a time frame in your mind? They thought they were going to outweight me. You know, we'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that. Sebelumnya media pemerintah Iran mengungkapkan bahwa ada draft kesepakatan yang sedang disusun. Kesepakatan itu diantaranya melibatkan penarikan pasukan Amerika Serikat dan pencabutan blokade pelabuhan Iran. Dalam draft itu, Teheran juga setuju untuk mengembalikan Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang dalam waktu 1 bulan. Pemirsa, AS ancam serang Oman jika Oman bekerja sama dengan Iran memperkuat kendali Selat Hormuz. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait kerjasama Oman dengan Iran tersebut. Setelah sempat ditutup total selama perang di Timur Tengah, Selat Hormuz kini telah beroperasi secara terbatas di bawah kendali Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meluncurkan serangan militer ke Oman jika negara tersebut bekerja sama dengan Iran dalam memperkuat kendali Selat Hormuz. Hal tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan pers dalam rapat kabinet pada Rabu waktu AS. Mr. President, Iran wants control of the Strait of Hormuz. Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? And would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time? No, the strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Oman terkait rencana Oman untuk bergabung dengan Iran mengendalikan Selat Hormuz.
Diketahui Amerika Serikat dan Oman adalah sekutu dekat dengan hubungan yang telah terjalin lebih dari 200 tahun. Kedua negara tersebut memiliki sejumlah perjanjian kerjasama, termasuk kemitraan keamanan hingga perjanjian perdagangan bebas. Pemirsa, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menekankan Oman takkan berlakukan tarif di Selat Hormuz. Hal itu setelah Amerika mengancam akan serang Oman jika bekerja sama dengan Iran memperkuat kendali Selat Hormuz. Again, I think the president wanted to punctuate freedom of navigation in the strait. I had a call with the Omani ambassador this morning, and he assured me that there were no plans for tolling the strait. As he said, our countries have had 200 years of good relations. He wants to have another 200 more. And I told him that this was a non-starter, and he did not want to risk either the Omani individuals or Omani financial institutions getting sanctioned. Konflik panas di Selat Hormuz belum juga mereda. Siapa sebenarnya yang menguasai nadi perdagangan dunia itu? Iran terus menempuh komunikasi dengan negara Oman sebagai negara yang juga berbatasan dengan Selat Hormuz. Lantas, bagaimana dengan Amerika Serikat? Kehadiran tentara Amerika Serikat di Selat Hormuz dirasa Iran sebagai ancaman bagi keamanan nasional Republik Islam Iran. Iran akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa mereka mampu mempertahankan keamanan di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, pihak Amerika Serikat tetap menganggap bahwa Selat Hormuz adalah perairan internasional hingga tidak ada yang boleh mengendalikannya.